Instagram itu kan ada like, Ya. comment, share, dan juga save. Betul. Semakin kanan itu semakin besar untuk didistribusiin sama si Instagram. Jangan sampai kita idealis, kita bikin konten, menurut gue bagus nih, tapi menurut audiens bagus atau enggak. Betul. Jangan sampai kita bikin konten karena kemauan si founder, bukan kemauan si pasar. Oke. Gitu. Alhamdulillah, kalau misalkan dari segi pengalaman, di bulan Februari tahun lalu, saya dapetin 50 juta pertama saya dari sosial media, Pak. Wow. Dari sosial media. Jadi itu bukan dari endorse. Halo, selamat siang teman-teman semua, para leaders, khususnya para mahasiswa. Senang sekali bisa berjumpa dengan teman-teman mahasiswa di segmen baru kita kali ini. Seperti yang teman-teman lihat, ini tempatnya lebih santai, tapi kita juga akan ngobrol serius dengan bintang tamu, yaitu anak-anak mahasiswa yang berprestasi dan juga punya bakat yang luar biasa. Hari ini kita akan berbincang dengan Mas Said. Ya. Apa kabar Mas Said? Sehat, Pak. Sehat ya, alhamdulillah. Pak, umurnya gimana sih? Aku sehat, alhamdulillah. Ya? Baik-baik nih, jarang hujan tapi lagi musim pancaroba, Pak. pancaroba. Amin. Nah, sekarang ini saya mau ngobrol-ngobrol dengan Mas Said. Dia adalah seorang sosial media spesialis yang sudah berkecimpung di dunia sosial media sejak lama, sudah lebih dari 3,5 tahun. Adapun kali ini kita akan namakan segmen ini Pojok Mahasiswa. Karena kebetulan settingannya cukup santai, seperti yang kita lihat, lesehan. Tapi pembicaraannya nomor 1, pembicaraannya tetap serius dan tetap inspiratif, teman-teman. Nah, Mas Said, kita akan langsung ngobrol tentang pengalaman Mas, sharing-sharing dengan teman-teman mahasiswa di sini. Yang pertama adalah kita itu tertarik sekali dengan pengalaman Mas sebagai content creator. Dan Mas sudah menggunakan banyak medium ya, seperti TikTok, Instagram, kemudian juga Twitter atau sekarang disebut X gitu, Facebook. Boleh nggak cerita Mas kira-kira apa saja sih yang membedakan antara sosial media ini? Kenapa nggak pakai Instagram aja begitu? Karena kita tahu Instagram mungkin kalau saya pakai semua sih, tapi kadang-kadang kalau pengen berita cepat mungkin di satu sosial media tertentu, kalau pengen lebih visual di media yang lain. Boleh nggak cerita Mas? Oke, cerita sedikit ya. Kalau misalkan terkait sosial media, jujur kalau saya pribadi sekarang gunainya Instagram dan TikTok. Oke. Ya. X dan Facebook saya nggak main. X sempat main cuma kurang lah. Kalau Facebook kita Gen Z udah nggak main nih namanya Facebook. Mungkin dulu pernah Mas gitu. Dulu sempat kita pernah tahun 2013 tuh sempat main Facebook. Instagram itu masih kecil lah pada waktu itu. Itu kan Facebook yang dimana sekarang segmennya adalah banyak yang digunakan bapak-bapak. Yang pada waktu itu digunain sama anak-anak alay biasanya. Biasanya saya pada masa alaynya tuh saya gunain Facebook dan nama Facebook saya pada waktu itu Said Siempre Alegre. Wih, apa itu artinya? Itu bahasa Spanyol, artinya Said selalu ceria. Wih, Siempre Alegre. Iya, kerjanya di PT Cinta Sejati. Nah itu pada waktu itu kayak gitu kan. Nah, kalau misalkan kita lihat dari keempat sosial media tersebut, mereka memiliki segmen yang berbeda pada masing-masing sosmed tersebut. Yang dimana ketika kita bermain di Instagram ini lebih ke lifestyle, gitu kan. Hal-hal yang sekiranya biasanya tuh Instagram itu media sosial tempat ajang untuk pamer biasanya. Biasanya kalau misalkan kita main di Instagram itu hal-hal yang pengen di-upload tuh hal-hal yang udah diedit sedemikian rupa. Benar gak? Dan hal-hal yang estetik dan lain sebagainya kita postnya di Instagram. Beda halnya ketika kita main di TikTok. Di TikTok hal yang gak edit-edit pun bisa viral kan. Mereka bisa naik. Bahkan orang-orang yang gak terkenal bisa terkenal secepat itu lewat TikTok.
kayak gitu. Jadi memang segmennya ketika kita main di Instagram Yeah. itu kalau misalkan saya baca datanya Instagram mayoritas 60% Gen Z dan milenial Oke. yang main Oke. gitu, dan mayoritas perempuan yang gunain. Oh gitu ya? Iya, mayoritas perempuan kayak gitu. Dan kalau dari sisi ekonominya lebih banyak menengah ke atas kalau Oke. Instagram. Dan Instagram sekarang lebih apa ya? Lebih mengeksplor dari sisi video Oke. dan juga carousel. Carousel. Sekarang di tahun 2024 ada updatean terbaru yaitu Instagram lebih ke carousel. Oh, Kayak gitu. Jadi oke. dulu kan pure video Mm-mm. gitu. Terus sekarang balik lagi ke carousel Iya. akhirnya gitu. Karena memang sekarang konten-konten carousel bisa naik juga kayak gitu. Jadi bukan hanya di TikTok aja. Iya. Itu. Terus selain itu, kalau itu Instagram. Iya. Kalau TikTok beda lagi. Mm-mm. TikTok alhamdulillah baru buka lagi ya, TikTok Iya. Shop kan. Itu kabar gembira buat para UMKM dan lain sebagainya yang sekiranya bergantung dari sana juga. Iya. Dan TikTok tempat ajang untuk apa ya? Hitsmaker lah. Hitsmaker. Jadi dia memang tempat apa ya? Orang-orang tuh pengen tahu trendy sekarang. Gen Z tuh kalau ngelihat apa ya, mencari informasi sekarang bukan di Google lagi, tapi di TikTok. Iya. Oh, Iya. di TikTok. Iya, di Jadi TikTok. misalkan mau tahu cara sesuatu atau misalkan cara buat video estetik, Nah, carinya di TikTok. search TikTok. Karena di TikTok apa ya, videonya bukan yang short video doang, tapi yang sifatnya panjang pun ada di TikTok. Kayak gitu. Jadi semuanya ada di TikTok. Dan ya memang kita perlu hati-hati juga karena kan banyak hoax juga tersebar di sana ya Pak ya. Apalagi sekarang lagi masa-masa pemilu dan lain sebagainya kan banyak banget tersebar hal-hal seperti itu. Cuma di TikTok banyak digunain sama brand-brand ya untuk meningkatkan awareness mereka aja. Oke. Gitu. Karena mereka punya TikTok Shop, cuma mereka cara gunain TikTok itu untuk apa ya? Ya untuk meningkatkan brand awareness aja. Iya. Gitu. Dan segmennya mayoritas Gen Z. Gen Z. Dan nggak ada tuh yang sangat jarang ketika memang bapak-bapak gunain TikTok, sangat amat jarang lah dikatakan gitu. Jadi ya makanya. Masa sih? Ya, Bapak main TikTok ya? Aku masih main TikTok. Oh, bukan bapak-bapak. Masih muda lah, kita masih setara lah. Oh gitu. Luar biasa. Iya, kayak gitu ya. Jadi itu kalau TikTok mayoritas Gen Z. Terus kalau Facebook lebih ke marketplace sekarang. Karena dan basisnya sekarang komunitas kalau di Facebook. Komunitas pencinta batu gio, komunitas Vespa. Jadi kita ketika kita pengen nyari barang-barang bekas tuh udah ada segmen-segmen komunitasnya. Kita tinggal nyari aja gitu kan. Dengan enaknya di Facebook tuh kayak seperti itu. Cuma lagi-lagi di Facebook masih banyak konten-konten yang hoax bersebaran di Facebook tuh masih banyak banget. Oh gitu ya. Beda sama di Twitter kan, yang Twitter yang memang masyarakatnya lebih kritis lah terkait di Twitter kan ya. Iya. Itu sih kalau terkait segmen keempat sosial media tersebut Pak, kayak gitu. Oke, jadi kalau boleh dirangkum mungkin yang paling Gen Z itu TikTok. Iya. Habis itu mungkin yang ada irisan antara Gen Z sama bapak-bapak, ibu-ibu, milenial itu Instagram. Kemudian kalau mungkin generasi yang lebih tua itu Facebook. Iya. Kalau generasi yang mungkin lebih suka tulisan gitu ya, ada X argumentasi itu di X ya. Iya. Kalau Bapak sendiri gunain empatnya apa gimana? Aku gunain empat-empatnya nih Mas. Cuma paling prioritasnya mana? Jadi aku paling sering itu sekarang menggunakan Instagram. Nah aku tuh kalau gunain Instagram ada 3 tips sih Mas. Yang pertama itu profile. Ya, jadi memang profile yang kita buat itu kalau bisa menunjukkan siapa kita, apa yang kita mau kerjakan, tujuan kita buat account itu untuk apa. Terus yang nomor 2 itu memang di highlight story. Jadi ketika kita buat highlight story seperti saya tuh punya highlight story tentang Hive Intelligence Community. Podcast ini kan namanya Hive Intelligence. Jadi bagi yang mau dapat update, saya undang untuk ikut di Hive Intelligence Community yang ada di story highlight. Kemudian yang ketiga memang saya dengan tim itu selalu buat desain yang khusus gitu, spesifik untuk anak-anak muda, warnanya anak muda, Gen Z banget lah ya. Gen Z banget. Nah, Instagram satu. Kemarin saya punya TikTok, cuman nggak tahu kenapa itu sempat ada di suspend. Ini sekarang lagi proses buat yang baru. Keben ya. Mungkin nggak tahu, mungkin ada hal-hal yang saya nggak
harusnya post misalkan tentang Kenapa nggak cuplikan ada? dari klip lain, tapi itu akhirnya kita pelajari, kita nggak masukin lagi Oh, iya gitu sih. ya. Kita pakai konten-konten yang original. Iya benar. Sekarang yang menurut saya sosial media yang cukup sering saya gunakan LinkedIn, Mas. Oh, LinkedIn. LinkedIn. Nggak jauh-jauh lah ya. Nggak jauh-jauh. Jadi saya post di Instagram, saya post juga di LinkedIn Benar. untuk sharing-sharing kegiatan-kegiatan yang mungkin orang pengen tahu. Iya benar. Gitu, Mas. Ya mungkin ini perlu diketahuin sama mahasiswa sih, karena masih banyak mahasiswa yang nggak gunain LinkedIn juga. Oh iya ya. Karena kan ya banyak sih, cuma belum seberapa gitu kan. Betul. Hanya orang-orang yang memang sudah melek terkait personal branding itu sendiri sih, baru mereka mau gunain LinkedIn. Kadang mereka malu mau ngepost di LinkedIn dan lain sebagainya. Padahal ini kan ranah yang profesional ya. Iya. LinkedIn yang dimana HR main di sana, stakeholder juga main di sana dan lain sebagainya. Sehingga ketika bangun personal branding di sana, kita bisa dapat tawaran kerja dari sana juga gitu kan. Kayak gitu sih Pak ya. Oke, iya. Ya jadi LinkedIn menurut saya efektif ya, dan algoritmanya juga menarik gitu. Begitu kita di like, kita langsung muncul di feed Iya orang lain. benar-benar Begitu. Mungkin yang saya pengen tahu juga nih Mas, kalau terkait membuat konten yang membuat orang ingin nonton terus, atau ingin share kepada orang lain itu seperti apa? Kalau saya sendiri ada beberapa kunci yang saya biasa pakai untuk membuat konten, Mas. Dan pertamanya itu kontennya ini harus ada tujuan yang jelas. Contohnya kalau saya education, kemudian juga untuk entertainment dan motivation. Jadi begitu ada masalah yang menurut saya orang pengen tahu solusinya, saya menawarkan solusi itu di video Instagram saya, Mas. Begitu. Kemudian juga saya sekarang yang kedua mungkin lebih sering buat konten yang personal. Jadi konten personal ini artinya saya lebih membuka diri untuk diketahui daily life-nya. Jadi orang bisa tahu saya siapa, apa yang saya kerjakan, hobi saya membuka diri untuk bisa ditonton. Kemudian dua hal lagi yaitu tentang membuat komunitas. Jadi seperti yang saya cerita tadi, kita buat Have Intelligence Community di mana update-update yang ada tentang podcast atau hal-hal lain itu saya share di situ. Dan yang terakhir mungkin kalau untuk membuat konten, yang saya sering kerjakan adalah the rule of seven. Jadi the rule of seven ini adalah ketika orang pengen kita engage, kita harus membuat dia nonton 7 kali konten kita. Iya, jadi kita harus sering ngepost. Oh itu ada rumus mutlaknya ya? Itu lebih ke cara saya. Pengalaman sendiri pribadi. Iya, pengalaman saya pribadi dalam memastikan bahwa orang itu mengenal konten kita dan tertarik untuk follow. Jadi kita pastikan lebih banyak post, lebih sering, sehingga orang itu ngelihat, oh ini sekali, kedua, sampai 7 kali baru dia melihat bahwa kita itu kredibel sebagai konten. Kalau Mas sendiri ada beberapa tips nggak Mas untuk mendorong orang untuk membuat konten-konten yang efektif gitu di Instagram, di Facebook, TikTok ataupun di Twitter ya? Iya, lagi-lagi kalau misalkan kalau kita lihat dari keempat sosial media tersebut, kita perlu menyesuaikan dari segmen 4 sosial media tersebut gitu kan. Ketika kita main di Instagram kayak gimana, di TikTok kayak gimana, di X seperti apa dan sebagainya, nggak mungkin kita sama ratain, dimirorin semuanya tuh kayak gitu. Saya jujur kalau saya mainnya di Instagram dan TikTok, dan selama ini di pengalaman saya di industri juga saya megangnya di Instagram kalau nggak di TikTok kayak gitu. Nah hal yang saya buat adalah saya bikin saya ketahuin dulu brand guideline dari mereka. Mereka segmennya ke arah mana, brand tersebut mau diarahin ke mana, pasarnya siapa aja dan lain sebagainya. Sehingga yang saya bisa komunikasi yang saya bawa ke mereka pas diminatin sama si audiens. Jangan sampai kita idealis, kita bikin konten, menurut gue bagus nih, tapi menurut audiens bagus atau enggak. Jangan sampai kita bikin konten karena kemauan si founder, bukan kemauan si pasar. Gitu. Nah itu yang terkadang perlu diedukasi juga ke mungkin banyak founder-founder yang pengalaman saya megang startup, mereka foundernya maunya gini, tapi kan di pasar nggak mau kayak gini gitu. Kita boleh kasih contoh nggak Mas? Kayak gitu, contohnya gini.
ketika saya di perusahaan sambal, misalnya nih si founder ini maunya kontennya yang modelan seperti mukbang terus dan lain sebagainya. Cuma nggak ada tuh sisi edukasinya dan lain sebagainya. Padahal perlu juga audiens untuk diberi edukasi terkait hal itu. Kayak gitu. Kenapa? Karena kalau kita misalkan ngelihat dari sisi ini di Instagram misalnya. Instagram itu kan ada like, comment, share, dan juga save. Betul. Semakin kanan itu semakin besar untuk didistribusin sama si Instagram. Semakin kanan. Semakin kanan berarti kan save. Paling kiri kan like, comment, share, save. Save paling kanan dong. Posisinya. Nah, semakin kanan itu semakin besar untuk didistribusiin sama si Instagram. Berpotensi besar. Nah, konten-konten yang berpotensi untuk di save itu konten-konten edukasi. Kenapa? Karena menurut si audiens, menurut gue ini konten bermanfaat buat gue. Gue dapat benefit dari konten ini. Sehingga si audiens akan nge-save tuh konten. Gue lihat nanti aja, gue save dulu buat besok nanti gue lihat lagi. Gimana dan sebagainya. Nah, jadi konten edukasi itu sangat penting untuk akhirnya dijalanin sama semua brand. Baik itu buat personal ataupun brand itu sendiri ya. Kayak gitu. Nah, jadi yang benar kata Pak Rumora tadi dikatakan bahwasanya konten edukasi, entertain dan sebagainya. Kita perlu nata konten pilar mana, namanya konten pilar. Konten pilar mana yang memang kita pengen pakai. Edukasi kah, entertainnya berapa persen? Biasanya kalau saya pribadi kalau gunain buat perusahaan tuh edukasi 50%, entertain 25%, sisanya promotion. Gitu. Karena kan kalau langsung tiba-tiba promosi, tiba-tiba mayoritas gini deh, kita udah capek-capek kerja, capek-capek kuliah. Terus tujuan kita masuk sosial media, kita pengen cari hiburan. Kita pengen cari edukasi, bukan pengen membeli produk kan. Nah, jadi tujuan kita harus tahu dulu behavior si audiens itu seperti apa. Gitu, sehingga konten-konten yang kita buat tuh benar-benar fit lah sama si marketnya. Kayak gitu, sehingga kita menjawab permasalahan yang tadi kata Bapak, ketika ada masalah jawabannya ada di solusinya ada di video kita. Betul. Gitu. Jadi mereka dapat manfaat dari sosial media kita dan sehingga bisa engage lah sama mereka. Dan ketika kita bikin konten, tadi kan pertama konten pilar. Terus yang kedua adalah hooknya sih, Pak. Hooknya, highlightnya. 3 detik pertama itu nyawa sebuah konten. 3 detik pertama? 3 detik pertama nyawa sebuah konten. Jangan sampai kita bikin konten yang bertele-tele. Apalagi Gen Z dan milenial tuh suka yang cepet gitu kan. Tek. Bukan yang perkenalkan saya Said Maulana. Ya itu orang langsung ditinggalin, langsung di scroll kan. Karena scrolling prosesnya kan scrolling gitu. Ya memang ya itu secepat itu. Jadi kalau misalkan 3 detik pertama kita udah nggak menggigit, ya orang udah bosen. Contohnya gini, 3 tips bikin muka kamu glow up. Nomor 3 bikin merinding. Nah, orang-orang kan penasaran, apa nih yang bikin merinding? Ya, kayak gitu kan. Jadi biasanya kalau saya bikin hook itu berdasarkan masalah si audiens. Gitu, masalah. Jadi copywriting yang saya gunain masalah, solusi, benefit, terus terakhir call to action. Call to actionnya baik itu ke produk ataupun call to actionnya ke biar mereka engage ke kita. Coba dong tulis di kolom komen. Kayak gitu sih. Itu biasanya saya pribadi kayak gitu. Jadi kita pahamin audiensnya, gunain konten pilar yang sesuai dengan audiens, baru gunain hook yang memang menggigit kayak gitu. Biasanya masalah ya. Iya, berdasarkan masalah. Karena kan marketing membuat orang yang tadinya nggak butuh jadi butuh sama produk kita. Makanya kenapa akhirnya banyak iklan-iklan yang berdasarkan masalah yang diangkat kan. Kayak gitu sih, Pak. Wah, menarik banget nih Mas Bro Said nih. Tadi kita juga tahu bahwa sekarang konten tuh formatnya bermacam-macam, Mas. Benar. Ada yang single post, ada yang carousel, ada yang reels, kemudian ada juga yang story gitu. Biasanya kan kalau kita pakai post itu untuk infografis roadmap. Kalau carousel mungkin untuk sesuatu tentang mendalam ya kehidupan kita atau tips-tips gitu. Kemudian juga kalau dari reels mungkin tentang tutorial cara untuk main tenis gitu. Dan kalau story itu biasanya behind the scene kan, BTS gitu. Nah, kalau Mas sendiri gimana strategi menggunakan
setiap format ini. Format apa yang Mas paling sering gunakan, dan mungkin kalau untuk jualan produk tuh lebih bagus yang mana sih Mas? Apa buat video reels dulu atau carousel dulu? Ya. Boleh nggak share tips-tipsnya, mungkin dalam seminggu berapa kali Ya. buat post, berapa kali carousel, story, yang mungkin teman-teman mahasiswa bisa belajar juga nih bro. Benar-benar. Tipsnya adalah mungkin ini kita lebih ke ranah Instagram mungkin ya. Oke, boleh. Instagram dan TikTok. Sekarang semuanya penting. Ya. Antara story, feed, dan juga reels. Mereka harus saling berkesinambungan Semua satu penting. sama lain. Iya. Kalau pada waktu itu memang reels fokusnya. Carousel mulai ditinggalkan. Akhirnya kemarin CEO Instagram bilang bahwasanya carousel balik lagi. Instagram balik lagi ke carousel. Kayak gitu. Bukan balik lagi. Jadi apa ya? Tensinya sama lah. Oke. Gitu. Tensinya antara reels dan feed. Jadi kalau misalkan untuk suatu brand ataupun untuk kita dalam ngebangun personal branding, ketika gunain sosmed ya kita perlu ada carousel juga, reels juga, dan story juga. Karena rata-rata nggak jarang tuh yang buka feed doang. Kadang kita main di story doang dan lain sebagainya. Jadi perlu ketika kita ngepost di feed, kita oper juga di story. Tapi jangan langsung dioper. Jangan langsung dioper. Kita ajak engage dulu sama si audiensnya di story. Misal kita ngangkat tentang apa ya? Misalnya produknya skincare. Produk skincare bahwasanya kayak gini terkait sunscreen. Misal sunscreen. Nah, kita post lah di feed terkait sunscreen tersebut, apa keunggulannya dan lain sebagainya kan. Terus dari situ kita pengen ngepost di story nih, tapi nggak langsung ngepost. Itu akan sulit untuk dapat exposure yang lebih dari si audiensnya. Tapi kita perlu dulu nih, misal kita foto, wah nih foto matahari lah. Oh, ini kok cuacanya panas banget, terus kasih tahu cuacanya ada berapa derajat pada hari ini. Sehingga kan ini ada masalah nih. Terus story selanjutnya kira-kira coba dong tulis di kolom komen, coba dong reply story ini kira-kira apa nih solusinya gitu. Nah, terus baru di akhir baru kita masukin feed yang itu ke story tersebut, dimasukin tag linknya gitu, biar mereka nge-tag link. Jadi link tuh selalu di akhir, jangan kan kita kalau di Instagram Stories tuh bisa masukin link produk ya. Nah itu kalau sebisa mungkin ditaruh di akhir, jangan langsung di awal kayak gitu. Nah itu sih, jadi story Instagram semakin kan story kan ada urutannya, kita bisa di depan, gimana caranya story kita bisa ditaruh paling depan di beranda orang. Caranya itu bikin si audiens tuh nge-like story kita, nge-reaction story kita, sama nge-replay story kita. Kayak gitu. Jadi itu ketiga hal itu yang bikin pancing mereka bikin nge-like story kita. Makanya saya kalau pengen bikin promosi di kelas saya bikin hal-hal yang mungkin pro kontra. Misalnya saya kadang suka ngaku-ngaku jadi opa-opa Korea misalnya. Nah itu banyak yang komen, masa sih orang protes kan, siapa lu tiba-tiba ngaku opa-opa Korea. Dan dari situ baru saya masukin kelas saya. Jadi gitu. Jadi intinya biar dapat exposure aja sih, kayak gitu sih. Jadi bikin orang tuh tertarik dulu lah. Jadi jangan langsung ke-share di story kayak gitu. Jadi bikin orang nge-like, reaction, sama replay tadi. Gitu. Itu kalau yang di story. Kalau di reels yang tadi reels sama carousel sama tuh. Bikin orang gimana caranya nge-save. Kalau reels bikin gimana caranya mereka nonton sampai habis. Karena titik semakin besar orang yang nonton sampai habis itu semakin besar didistribusiin. Kalau dibanding sama nge-share. Ya, jadi bikin mereka tuh tonton sampai habis. Makanya jadi kalau saya bikin tuh, kalau dalam 1 menit 30, saya bagi dari 30 detik pertama, 30 detik kedua, 30 detik ketiga. Dibuat sesi gitu? Ya, maksudnya ada masing-masing tuh ada punchline-nya masing-masing. Kayak gitu. Jadi sehingga si audiens tuh nggak bosen. Audiens tuh gampang bosen sekarang kan. Kayak gitu. Nah itu sih Pak yang terkait di Instagram itu sendiri. Wah, menarik banget nih Mas Said. Iya teman-teman mahasiswa, saya sendiri sering banget ya buat tentang
story itu yang langsung aja tuh. Dari feed saya share ke story. Padahal harusnya nggak boleh hard selling kayak gitu. Iya, bukan nggak boleh sih, cuma kurang tepat aja. Kurang tepat aja ya. Harusnya dikasih awareness pelan-pelan masalahnya apa. Baru di akhir. Baru tuh gitu lah. Bener. Wah, thank you nih Mas Said. Boleh juga nih teman-teman. Jangan lupa follow akun Instagram Mas Said ya. Iya, Apa nama? saidmaulana.id. saidmaulana.id. Kalau Pak Romora sendiri apa? Saya Romora Edwards. Edward. Iya. Oke, nanti kita follow-followan kan. Follow-followan, siap nih Mas Said. Nah, masih terkait sosial media dan content creating Mas. Jadi banyak sekarang orang yang minat jadi content creator. Iya. Sebenarnya kalau dari pengalaman Mas sebagai content creator, apakah memang content creator ini bisa jadi satu profesi yang kita bisa monetisasi Mas? Karena kan banyak yang, kok gue nggak dapat endorse nih, udah buat konten selama 2 tahun, belum dapat endorse sekalipun gitu. Apa memang hanya endorse saja Mas, cara membuat atau mencari monetisasi dari Instagram atau sosial media? Boleh cerita nggak? Iya, alhamdulillah kalau misalkan dari segi pengalaman di bulan Februari tahun lalu saya dapetin 50 juta pertama saya dari sosial media, Pak. Wow. Dari sosial media. Jadi itu bukan dari endorse. Bukan saya dari endorse? followers masih 1.700-an. Oke. Semua bukan dari endorse, tapi saya udah dapat 50 juta pertama di bulan Februari tahun lalu. Wow. Gitu. Nah, itu yang saya lakuin adalah saya buka kelas. Oke. Bisa, jadi teman-teman ketika teman-teman ngebangun, jadi masih works gak sih profesi content creator, bisa gak sih kita jadi content creator sebagai profesi utama kita? Bisa banget. Kenapa? Karena apa ya, kalau kita lihat behavior kita, bangun tidur hal yang paling pertama kita lakuin adalah buka HP kan? Iya. Pas pengen tidur ngapain lagi? Buka HP lagi ya? Yes. Iya, sebelum tidur kita buka HP dulu gitu kan. Nah itu behavior masyarakat kita tuh udah seperti itu. Bahkan kalau misalkan kita jawabnya by data, ada sekitar 192 juta pengguna sosial media aktif harian. Berapa? Di Indonesia, 192 juta. 192 juta? Dari penduduk Indonesia yang 270-an kan. Betul. Berarti kan sekitar 63%. Wow. 63% pengguna sosial media aktif harian. Itu tahun 2022, sekarang 2024. Harusnya kan udah meningkat dong. Betul. Dan itu demand yang Gede banget. Sayang banget kalau misalkan kita gunain sosial media kita cuma buat nge-share yang lucu-lucu doang, cuma nge-post foto doang, lagi di cafe nih, WK dan lain sebagainya buat ajang pamer. Sayang banget kalau misalkan nggak dicuankan, Iya, gitu. betul. Karena kita bisa ngambil cuan dari situ tanpa harus gitu kan. Nah, terus kalau dari sisi profesi bukan hanya endorse, gitu. Kita bisa ngambil freelance yang bisa kerja di mana-mana dan lain sebagainya, kerja remote dan lain sebagainya kan. Nah itu potensinya besar, bahkan kita bisa dapat gaji di luar dari, maksudnya gajinya lebih besar dari ketika kita endorse ataupun kerja di suatu corporate ataupun di mana kayak gitu. Karena memang ya dalam satu hari misal dapat satu freelance project kan, besok dapat 2 project kan dan lain sebagainya. Memang nggak nentu, cuma dengan kita bangun personal branding di sosial media kita bisa dapetin freelance, endorse dan lain sebagainya. Kalau misalkan tadi kata Bapak udah 2 tahun nih belum dapet endorse kan. Nah, itu mungkin yang pertama ada yang salah dalam ketika ngebangun kontennya, atau memang kurang rutin dalam ngebangunnya. Kurang rutin. Iya. Nah itu sih yang mungkin harus dikoreksi juga kan. Ketika udah 2 tahun, saya jujur baru pas dapat 50 juta pertama itu ketika bangun personal branding di sosial media, ketika memang sudah berjalan 6 bulanan. Itu baru 6 bulan, alhamdulillah di Februarinya dapat seperti itu. Kayak gitu sih Pak. Itu dari membangun kelas ya? Iya, ngebangun kelas. Wah, keren banget. Siap Mas Said. Ini teman-teman inspiratif sekali ya Mas Said bisa dapat 50 juta dengan sosial media. Dan ini bukan dari endorse saja, teman-teman tadi dengar ceritanya langsung, banyak cara. Freelance itu artinya kita buatin video untuk orang lain gitu ya. Ataupun bikin konten plan aja. Konten plan. Ya, saya pada saat ini kan selain kerja, freelance juga ngebangun kelas juga kan. Nah itu saya freelance, lumayan tuh. Maksudnya cuma bikin konten plan doang, ide dari kita, yang eksekusi tim mereka. Nah, itu, jadi kita cuma ngasih ide konten doang. Buat 30 hari konten plan kayak gimana, copywritingnya kayak gimana,
hooknya seperti apa dan sebagainya, itu dibayarnya lumayan Pak. Bahkan lebih besar dari gaji saya yang kerja gitu maksudnya. Oh Ya gitu itu ya? iya gitu. Jadi semakin kuat personal branding kita, Mm-mm. semakin besar juga kita bisa ngasih red card ke orang-orang perusahaan Korporat. dan sebagainya. Banyak ya korporat yang mau buat Kalau sosial media iya, konten sekarang? iya banyak banget. Banyak Karena kan banget ya? memang kebutuhan mereka udah, bahkan itu udah jadi apa ya? Kalau misalkan kita ngeliat di LinkedIn, demand-nya adalah mereka mencari sosmed spesialis, Oh udah jadi iya. full time dan lain sebagainya. Betul, Iya, saya benar baca report dari LinkedIn memang Mm-mm. content planner itu salah satu job yang paling in demand, Mas. Iya, benar banget kan. Iya, luar biasa ya. Kita belum kerja, kita belum punya pengalaman, sedangkan di luar sana kalau pengen nyari pekerja ya minimal pengalaman 1 atau 2 tahun. Betul. Nah, biasanya yang dilakuin sama digital marketer adalah mereka ngelakuin fake project. Kelas Digi ini didirikan sama 3 founder Ya. dan itu kita base-nya memang punya basic yang marketing, digital marketing. Ya. Kayak gitu. Nah, dari situ kita kepikiran nih, kita ngurusin sosial media perusahaan. Ya. Gitu kan. Sosial media perusahaan sampai bagus dan lain sebagainya, tapi kenapa nggak bikin kepelatihan sendiri, Ya. nggak bikin sosial media sendiri, bangun personal branding sendiri, Ya. yang sehingga kita bisa nggak bergantung sama perusahaan. Dari Kelas Digi itu ada sistemnya, ada B2B, ada B2C kan. Oke. Kalau yang B2B-nya kita kerjasama sama sekolah. Oke. Nah, kerjasama sama sekolah, karena kan memang ada kurikulum merdeka sekarang. Nah, ini yang mungkin jadi opportunity buat kita untuk akhirnya, oh ini dari kurikulum merdeka harus ada melek digital. Betul. Proyekannya melek digital.